Tes 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 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Ibu Siti. Saya pemilik owner dari brand LQ Eco Printing. Saya memulai usaha ini kira-kira dari tahun 2018. Kalau kepikiran sih nggak sama sekali ya, nggak sengaja juga saya mengikuti pelatihan Eco Printing itu. Nah terus habis pelatihan itu saya langsung praktek untuk dipakai saya sendiri. Nah, setelah produknya saya pakai sendiri, saya pakai gitu, terus ternyata teman-teman pada suka. Nah, teman-teman pada minta dibuatkan sama saya. Nah, itu awal mulanya tuh seperti itu. Setelah dibuatkan ternyata permintaannya semakin banyak, akhirnya membuat saya jadi produksi gitu. Kalau ide-idenya itu sendiri saya terinspirasi dari kayak misalkan motif-motif batik ya. Motif-motif batik itu bisa saya aplikasikan juga, daun-daun dari penataannya, dari desainnya itu sendiri. Kalau eco printing sendiri itu apa nih Bu? Biar teman-teman juga biar tahu. Iya, eco printing itu sendiri artinya eco itu kan alam ya, eco cetak itu printing, jadi cetak alam. Nah, eco printing itu maksudnya gini, cetak alam yang diaplikasikan di sebuah kain yang polos dan diberikan motif dari daun-daun asli dan diberikan pewarna dari pewarna alam. Nah, untuk pertama kalinya itu saya nggak ngelihat dari YouTube, nggak ngelihat dari mana, tiba-tiba saya ketika ada pelatihan eco printing saya ikut aja. Waktu itu saya nggak tahu juga eco printing itu seperti apa dan eco printing itu apa, hanya melihat di player ada pelatihan workshop keterampilan. Nah, kebetulan saya sebelumnya memang di bidang jahit juga, di bidang busana juga, jadi saya mengikuti itu, ternyata bagus itu ya, ramah lingkungan, tidak menggunakan pewarna tekstil yang limbahnya nanti kita bingung mau dibuang kemana gitu. Eco printing itu sendiri menggunakan pewarna alam dan bahan bakunya juga banyak tersedia di sekitar kita ya, seperti menggunakan daun-daun itu kita bisa metik-metik di halaman kita kan, istilahnya dengan mudah ditemukan, apalagi di Indonesia ini berbagai macam daun itu banyak sekali bahan bakunya. Nah, daun ada daun khusus nggak sih Bu yang dipakai untuk eco printing ini? Untuk daun-daunnya itu sendiri ada daun yang mengeluarkan warna seperti daun jati, itu dia mengeluarkan warna ungu kalau di kain. Ada lagi daun lanang itu mengeluarkan warna oranye. Jadi setelah kita mengetahui dunia eco printing, kita belajar jadi berbagai macam jenis daun-daun dan juga kita jadi tahu karakter itu daun mengeluarkan warna apa, mengeluarkan motifnya juga seperti apa, dan juga kita harus mengetahui jenis daun apa ini. Jadi kita harus tahu juga nama-nama daun seperti itu. Ada berapa jenis daun Bu yang bisa dipakai dalam pembuatan eco printing ini? Kalau ditanya berapa jenis, hampir semua daun bisa. Hampir semua daun bisa. Dijadikan motif di kain. Jadi eco printing itu sangat luas, bukan hanya di kain kita cetaknya, itu bisa juga di media kulit domba, bisa juga di media keramik, bisa juga di kertas, di paper. Jadi itu nanti pengembangan produk jadinya lebih luas lagi. Seperti di kulit nanti bisa kita bikin jaket kulit, bisa buat sepatu. Nah, kalau untuk paper kita bisa jadi bingkai, di keramik kita bisa juga dicetak di gelas keramik, ya seperti itu. Semua jenis kain, terutama kain yang memang betul-betul mengandung serat alam seperti katun. Ya, katun itu kan dari kapas. Nah, kita usahakan jangan terlalu banyak yang mengandung polister ya, atau yang mengandung banyak plastik ya. Sampai saat ini sih alhamdulillah ada juga yang membantu bagian produksi, ada 2 orang karyawannya. Nah, kebetulan kemarin pas pandemi itu yang bagian penjahitnya itu dirumahkan dulu, jadi saya bisa mengerjakan sendiri. Selama saya bisa, saya kerjakan. Nah, alhamdulillah, tapi sekarang udah mulai ada kegiatan lagi, paling nanti bisa Nah, kalau untuk pemasarannya sendiri itu bagaimana Bu? Apakah ada kesulitan pas di awal tuh? Nah, itu bisa diceritain nggak tuh Bu? Karena ini eco printing ini kan suatu hal yang baru sebetulnya di dalam dunia fashion ya. Nah, ini ada kesulitan atau bisa diceritain sedikit? Ya. Waktu itu saya memulai membuat eco printing, saya pasarkan, itu awalnya saya buat langsung mengikuti bazar. Nah, waktu di bazar itu orang mengira itu batik.
saya kasih penjelasan bahwa ini bukan batik, tapi ini eco printing yang dicetak dari daun-daun asli yang kita bikinnya itu manual, tidak bisa sama dengan yang satu sama lain gitu. Jadi limited edition produknya. Alhamdulillah responnya sangat baik dan penjualannya pun orang pada tertarik, jadi akhirnya membeli. Alhamdulillah tidak mengalami kesulitan sih. Hanya kita mengedukasi, mensosialisasikan ke masyarakat, memperkenalkan eco printing itu apa. Kalau di dalam produksinya Ibu sendiri, kira-kira sebulan itu bisa menjual berapa banyak bahan nih Bu untuk Berapa meter kali ya? berapa meter ya? Berapa meter bahan ya? Kalau saya karena bikin kain, jadi kalau misalkan dalam satu gulung kain itu ada 37 yard, kita hitungan yard ya, bukan meter. Kalau dimeterin mungkin ada sekitar kurang lebih 30 meter. Jadi kalau udah dijadikan produk baju itu, kalau jadi kemeja bisa jadi 17 pieces. 17 piece. Nah, Gitu. kalau Ibu sendiri ngejualnya bahan mentahnya, artinya bahan yang sudah di print dengan eco printing ini, atau sudah barang jadi seperti baju atau kemeja atau yang lain? Saya jual produknya itu udah ready to wear ya, kalau keluar itu. Sekarang saya produksi di sini kainnya, setelah kain saya jadikan produk jadi. Nah, karena orang lebih memilih produk jadi, karena kalau masih kain kadang orang bingung mau dibuat apa, yang tidak mengerti kadang juga mungkin harus mengeluarkan ongkos jahit lagi. Jadi lebih baik saya dibuat pakaian yang udah jadi aja. Terutama jilbab, kalau jilbab itu setiap pameran alhamdulillah selalu laris. Ya. Nah, produknya apa aja Bu dari Elview Eco Printing? Produknya itu sendiri bisa bermacam-macam ya. Saya mengeluarkan produk itu kayak seperti jilbab, kemeja juga, kemeja pria, baju atasan wanita, gamis. Kalau yang di antara produk-produk itu yang paling banyak diminati sama customer tuh yang mana Bu? Jilbab. Jilbab ya? Jilbab eco printing. Iya, karena masih terbatas masih jarang kita temukan, jadi masih limited edition ya istilahnya. Ya. Nah, kalau untuk range harganya sendiri, itu dari harga berapa sampai harga berapa? Untuk kisaran harganya sendiri itu mulai dari 100.000 sampai 150.000 untuk hijab ya. Kalau ukuran standar kita 100.000, ukuran jumbo 150.000. Kalau untuk produk yang lainnya seperti kemeja itu kisaran harga 200 sampai 300. Nah, kalau yang sebelah kanan Ibu, nah ini gamis. ini gamis. Ya. Ada produk gamis juga. Ya, produk gamis juga. Ini kebetulan ini bahannya dari sutra. Jadi ini harga bajunya itu sekitar 450.000. 450.000. Iya. Nah, kalau yang sebelah sini Bu, sebelah kiri. Kalau ini masih berbentuk kain ini. Kain itu saya jual per meter 100.000. Oh, ini dalam bentuk kain ya? Iya, ini masih kain belum ready to wear. Kebetulan saya awal kali memulai eco printing itu tidak menggunakan modal yang sangat besar ya. Saya ingat waktu itu bikin eco printing itu modal saya hanya 200.000. Saya membeli bahan jilbab jadi yang polos, saya printing. Nah, dari situ saya kembangkan sampai sekarang gitu. Itu terus berkembang. Iya. Nah, sekarang kalau betul income-nya berapa tuh biar teman-teman juga termotivasi kira-kira range-nya sebulan lah kira-kira. Sebulan itu kira-kira kalau misalkan ini ya, kira-kira kalau misalkan dihitung 20 sampai 30 mungkin ada ya. Nah, lalu bicara soal pemasaran, Ibu punya toko sendiri atau dari mulut ke mulut atau bazar atau online atau seperti apa nih Bu? Untuk pemasarannya sendiri kebetulan saya konsinyasi udah kerjasama dengan Smesco yang membina produk UMKM binaan dari Dinas Koperasi. Jadi saya di sini hanya produksi, setelah barang jadi nanti saya tinggal ke sana kirim di sana, ngedrop di sana. Untuk selebihnya pemasaran sendiri saya mengikuti bazar-bazar, pameran dan melalui promosi online. Dari FB, dari WA juga, dari IG juga. Kalau teman-teman yang nonton video ini kalau mau tertarik dan ingin beli itu bisa pesennya di mana? Boleh untuk teman-teman yang ingin membeli produk EcoPrint boleh di WhatsApp juga di 0896 9208 9872
atau juga bisa di FB-nya Siti Nur Hasanah dan IG-nya juga Siti Nur Hasanah 272. Untuk pengembangannya sendiri itu udah cita-cita saya, impian saya ingin mempunyai sebuah galeri khusus eco printing. Alhamdulillah dan cita-cita itu insya Allah sebentar lagi akan tercapai. Sebelahnya lagi mau dibangun. Mau dibangun. Kalau boleh tahu bocorannya itu gimana rencana itu? Rencananya untuk di tempat produksi di sini juga, di rumah ini juga sekaligus workshop, nanti sekaligus sempat ada galerinya juga di sini. Untuk alamat rumah produksinya itu sendiri di Jalan Padurenan, Kampung Kebon Kopi, Cibinong, Kabupaten Bogor. Boleh langsung ke rumah tempat produksi atau juga nanti bisa di Galeri Smesco di Pavilion Jawa Barat. Kalau rencana itu udah pasti ada ya teman. Untuk sekarang ini juga alhamdulillah sudah pernah ada pemesanan itu dari India. Kami sudah pernah mengirimkan produk EcoPrint ke India selendang. Nah terus waktu itu juga kalau ada pameran teman yang ke luar negeri, saya titipkan. Pernah ke Malaysia, ke Moskow. Responnya Iya. Alhamdulillah bagus penjualannya. Di negara mana yang paling bagus tuh, Bu? Waktu di Moskow itu justru yang diminatin itu swal kayak selendang gitu ya. Untuk orang-orang luar kan mereka pada pakai swal gitu. Ya. Kalau di Malaysia jilbab. Jilbab. Buat teman-teman yang mau memulai usaha, kalau menurut saya jalan aja dulu. Nggak usah berpikir terlalu banyak harus modal besar atau gimana, udah ngalir aja. Lakukan. Pokoknya kita seiring waktu, insya Allah yang namanya kita berusaha, berikhtiar itu pasti ada aja jalannya. Seperti itu. Lalu untuk harapannya Bu, untuk pemerintah yang saat ini sedang menggalakkan produk UMKM lokal masyarakat, nah itu harapannya seperti apa nih Bu? Harapan saya kepada pemerintah itu agar lebih diperhatikan lagi, lebih diangkat lagi karya anak bangsa. Yang seperti ini kan juga ini kan kerajinan craft ya, tidak menggunakan mesin, ini manual, dibuatnya juga manual. Jadi mudah-mudahan dipertahankan dan bisa terus dikembangkan, terus juga selalu disosialisasikan lagi ke masyarakat gitu. Iya, dan membantu pemasarannya juga sampai ke luar negeri. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama.